Agama Islam itu mudah sebenarnya, tidak sesangar dan seberat yang kita lihat dan kita bayangkan selama ini. Yang membuat Islam itu kelihatan sangar, kelihatan berat, ya, itu adalah para oknum, calo maklar-maklar yang menjual belikan jasanya dan sekaligus menjual beli hukum-hukum agama yang ada. Subscribe Hakim Abenida channel. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu perantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa berbahagia, diberikan kesenangan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan, diberikan oleh Allah suasana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriatan thayyibatan, sholih dan sholihah, hidup yang hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Pada kesempatan yang hasanah ini kami akan meluruskan apa yang menjadi ucapan dan keyakinan dari menyampaikan sekaligus menjadi calo, menjadi perantara, ya, maklar agama. Jika beragama tidak melalui dia atau kawan-kawannya dia, maka agamanya tidak bisa diterima. Beliau menyampaikan, jika ada orang yang membaca sholawat 1 miliar 1 triliun sekalipun tanpa adanya orang yang menuntun, ya, termasuk yang mengenal siapa, bagaimana, seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimi doa rahmat ta'zim itu, ya, maka sholawatnya sia-sia, tidak diterima. Ini dalil dari mana? Saya cari-cari nggak ada. Kitab paling lama dan kitab yang tersedia saat ini pun saya belum bisa menemukan hadis itu. Yang saya temukan itu umruan, barang siapa membaca sholawat memohonkan rahmat dari Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad, maka dia akan dirahmati oleh Allah yang Maha Pemberi rahmat 10 kali lipat. Itu pasti, itu hukum sebab akibat tabur tuai. 1 dibalas 10. Kalau 10 dibalas 100 dan seterusnya sampai kelipatan 10. Sampai 1 triliun, ya, tinggal mengalikan saja kali 10. Oleh sebab itu, kok ada dan berani-beraninya seorang Habib yang mengaku sebagai cucu dzurriyyah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bersolawat tidak melalui gandengan tangan, ya, dengan gurunya ya dari dia sendiri untuk mendoktrin itu, atau dari golongannya dia, dari para habib itu, ya, maka tidak akan diterima atau tidak akan sampai atau tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya bisa bertemu dalam mimpi dengan Nabi
atau dalam kondisi terjaga, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat fisik Nabi atau bagaimana? Ini masih perlu penjelasan lebih terperinci lagi. Tapi bisa dipahami bahwa ucapan ini adalah ucapannya maklar yang mempersulit umat dalam melaksanakan syariat, sehingga agama ini akan menjadi berat karena diotak-atik oleh mereka yang mengaku dzurriyyah. Sekali lagi, calo, makelar yang jual beli jasa sekaligus jual beli ajaran agama ini tidak layak ada di abad ini dan tidak bisa diterima oleh semua. Karena apa? Ini akan membebani kemurnian ajaran agama Islam itu sendiri. Jika ini diteruskan, tidak ada kalangan awam, umat, masyarakat yang mengingatkan akan sepak terjang mereka, kaum pembual itu, maka agama ini akan luluh lantak, hancur lebur, hilang dari keasliannya, hilang dari kemurniannya. Bisa juga Al-Quran tidak akan dipakainya, hadis pun tidak berguna. Yang dipakai adalah hasil karya karangan mereka belaka dari hasil mimpi-mimpi, dari tafsir-tafsir mereka sendiri. Ini yang sangat-sangat berbahaya dalam hidup beragama ini. Oleh sebab itu, kita harus berani, jangan hanya manduk-manduk saja. Ketika berada di majelis-majelis yang didoktrin ya para jamaah peserta pengajian itu oleh para habib, maka harus berani menolak, minimal menolak dalam hati. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Minimal mengingkari dalam hati, oh gak bener itu. Jangan malah justru manduk-manduk dan membenarkan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Barang siapa ridho atau rela terhadap suatu kebatilan, maka dia sama dengan ikut serta menjalankan kebatilan itu. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Carilah pengajian-pengajian yang dimoderatori dan dinarasumberi oleh non habib, ataupun toh misalkan harus habib ya habib yang benar-benar alamah, yang alim ya, habib yang tidak ngawuran ya, tidak asal ngomong membual ya. Carilah majelis-majelis yang menghantarkan kita dapat mendapatkan kedamaian di dunia Riyadul Jannah, majelis zikir, khilaqul zikir yang menghantarkan kita mencapai kesempurnaan dan ketenangan dalam hidup kita di dunia sampai di akhirat kita. Harusnya seperti itu. Karena memang di dalam setiap majelis yang membahas tentang ayat Allah, baik ayat yang kauniyah ataupun qauliyah, nakli ataupun yang bahasan akli ya, yang semuanya bermuara pada ayat ciptaan Allah, maka suasana tempat itu adalah frekuensi, dimensi, resonansi surgawi. Apapun ya yang dibahas di situ, karena ada titik kesamaan antara pembicara dengan pendengar. Sama seperti ketika khutbah Jum'ah itu rata-rata mustami'in kan tidak ada yang protes, terpaksa menerima apa adanya yang disampaikan oleh sang khotib, karena ini majelis ibadah Jum'ah, nggak bisa protes, nggak ada terus interupsi, nggak ada usul, nggak ada, satu arah
ya, maka suasananya akan terasa indah, damai, tenang, menyenangkan. Nah, itulah yang namanya surga. Jika antara narasumber dengan para pendengar ini terjadi kontra, ya, maka frekuensinya bisa error. Sinyalnya tidak begitu jernih. Akhirnya suasananya panas. Sama seperti debat, ya, bukan diskusi sehat, tapi debat yang hangat dan memanas itu rasanya pasti di sekitar pengajian debat ilmiah sekalipun itu pasti rasanya bukan rasa riyadul jannah, tetapi rasa niron atau hufrah min hufratin niron, rasanya panas. Nah, itu jadi jika ada majelis-majelis yang dihadiri oleh para habib selama ini, baik itu majelis-majelis rotib atau tahlil atau maulid, ya, atau kajian-kajian yang itu rasanya memang damai. Tidak hanya majelisnya para habib, ya, semua majelis taklim, ya, majelis-majelis zikir, ya, itu sama, semuanya adalah arena, ya, surgawi yang ada di muka bumi ini. Sama seperti apa yang Rasulullah sampaikan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, singgahlah. Wa ma riyadul jannah, Rasulullah ditanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, khilaqul dzikri atau khalaqah, perkumpulan, pertemuan, ya, yang di situ selalu mengingat Allah, baik mengkaji ayat-ayat Allah juga, ya, yang tercipta ataupun yang terfirman. Jadi sama seperti apa yang Rasulullah sampaikan, tidak ada tempat yang mana di tempat itu dikaji, dipelajari ayat-ayat Allah, maka akan turun rahmat, sakinah, wa ghasyyatumur rahmah, wa hafatumul malaikah. Dilingkupi, diliputi oleh perasaan tenang, damai, nyaman. Itulah yang namanya suasana surgawi. Tidak peduli salah atau benar yang disampaikan itu, asalkan para jamaah mustami'in, muridnya, santrinya itu diam saja, ngangguk-ngangguk aja, ya rasanya ya damai. Damai. Ya sama seperti majelis ngopi gitu, ya. Sama dengan waktu kita mancing, ya, hening, ya sama seperti itu. Itulah yang namanya surga-surga yang tercecer di muka bumi ini, di dunia ini. Oleh sebab itu sekali lagi ingin ketemu Kanjeng Nabi dengan cara membaca sholawat Nabi sebagai bentuk wasilah atau sarana kecintaan kita kepada beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa harapan kita diberikan rahmat oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang telah kita mohonkan kepada Allah untuk Rasulullah itu. Kok malah ditolak mentah-mentah, ya. Sholawat itu nggak perlu ijazah. Yang penting pernah mendengar dari khutbah, ya, dari mau'idhah hasanah, ya cukup. Pernah mendengar ada ustadz kiai, guru kiai, ajengan, tuan guru, ya, tengku, dan lain-lain itu, ya cukup, diamalkan saja. Karena sholawat itu frekuensi, resonansi, dimensinya dimensi ketenangan, dingin hawanya, beda dengan zikir-zikir yang lain. Jadi cukup, ya, sholawat dibaca 1 kali akan mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi 1 triliun ditolak, itu bagaimana? Nah, ini namanya pembohongan dan pembodohan. Maklar agama, calo yang bergentayangan, ya, menjual belikan jasa demi kepentingan pribadinya. Sangat berbahaya ini. Ini bisa saya analogikan seperti 2 orang yang
sama-sama nyantri di Mekah. Dua orang ini berasal dari Indonesia. Di Mekah ini dapat informasi gurunya sama. Kedua santriku, mobil itu rodanya 4. Mobil itu rodanya 4. Ya semua orang tahu mobil itu rodanya 4 kecuali truk gandengnya. Mobil itu secara umum rodanya 4. Sepeda motor itu rodanya 2, ya kecuali bentor ya. Semuanya paham, nggih, saya sama. Ketika dua orang ini pulang ke negara asalnya Indonesia, ini saling bertengkar dua orang ini. Hei, kawan, hanya saya saja yang boleh menyampaikan kepada umat bahwa mobil itu rodanya 4. Loh, nggak bisa. Saya juga tahu kalau mobil itu rodanya 4. Nggak bisa, nggak harus saya yang menyampaikan. Kamu nggak berhak menyampaikan itu. Kalau kamu yang menyampaikan itu, maka itu salah, karena ini urusan saya. Nah, nggak bisa. Nah, ini sama dengan Habib dan Kiai. Habib dan Kiai. Habib ingin membuang Kiai, tapi Kiai sebenarnya masih tetap ayo bodoh-bodoh berjuang menyampaikan kebenaran kepada umat dan masyarakat bahwa sepeda motor itu rodanya 2. Oke, siap. Harusnya begitu. Kiai ngajak rukun, tapi Habib ini nggak mau. Dia ingin menguasai informasi yang ia terima dari guru yang sama. Ingin menjatuhkan lainnya. Harus saya. Sholawat tidak akan sampai kepada Rasulullah tanpa melalui bimbingan saya, datuk-datuk saya, dan golongan saya, karena saya ini adalah cucu Rasulullah yang lebih mengenal Rasulullah. Kalian tidak pernah mengenal Rasulullah, aku yang mengenal Rasulullah, jadi harus melalui saya. Kamu tidak akan masuk surga tanpa izin saya. Ini namanya panitia surga. Ini yang namanya jual beli agama. Agama Islam itu mudah sebenarnya, tidak sesangar dan seberat yang kita lihat dan kita bayangkan selama ini. Yang membuat Islam itu kelihatan sangar, kelihatan berat, ya, itu adalah para oknum, calo maklar-maklar yang menjual belikan jasanya dan sekaligus menjual beli hukum-hukum agama yang ada. Sehingga banyak orang yang tidak tertarik dengan Islam, khususnya kaum moderat dari kalangan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya, karena apa? Menganggap bahwa Islam itu berat menjalankan ajaran agamanya. Ngurus ini. Akhirnya apa? Milih yang ringan-ringan saja, akhirnya milih agama yang ibadahnya sepekan sekali saja dan dijamin oleh pastornya penebusan dosa, masuk surga semua. Sama seperti dalam lingkup Islam Jamaah atau Darul Hadis, ada penebusan dosa. Semua bisa ditebus dengan uang atau harta oleh imamnya yang bisa menentukan surga dan nerakanya pengikutnya. Nah, inilah yang namanya aliran, ya, yang menyimpang. Selain takfiri, juga menganggap bahwa surga milik sendiri dan golongannya saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sudah kami bahas secara semi detail tentang apa, bagaimana, ya, sholawat itu, apa artinya sholawat, apakah sholawat itu hanya untuk Rasulullah? Tidak. Sholawat itu artinya dibuatlah pemahaman secara umum saja. Jadi sholawat itu bisa kita mendoakan sesama kita, ini namanya sholawat sama. Yang sholawat paling besar, ya, adalah sholawat umatnya Rasulullah kepada Rasulullah, karena ada perintah dari Allah. Tidak hanya itu, ya, Allah pun juga memberikan rahmat kepada Rasulullah. Malaikat pun memintakan ampunan untuk Rasulullah SAW. Begitu juga kita, oleh Allah dan para malaikatnya juga diberikan sholawat untuk kita. Sudah saya bahas dengan bahasan yang semi detail pada video yang lalu. Silakan dibuka kembali. Oleh sebab itu, kita jangan sampai hidup hanya mengandalkan sholawat saja. Jangan fanatik berlebihan terhadap fun, ya, dalam
ibadah kita. Nanti sini sholawat, pokoknya sholawat, ya enggak begitu. Islam itu ya lengkap, tidak hanya sholawat saja ibadah itu. Ya tidak menyepelekan ya tidak. Ini jangan sampai fanatik buta lah ya. Ibadah itu banyak ya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ya dan lain-lain. Tidak hanya sholawat saja. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab, akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.